Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, apa kabar Pak Is? Alhamdulillah sehat. Ibu mana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hanya saja ada sedikit masalah yang saya hadapi pada hari ini, Pak. Oh, ini saya ya. Kau boleh Iya, tahu permasalahan apa itu Ibu? ya. Tadi di sekolah tadi Pak ya, ketika saya sedang mengedit video rekaman kita kemarin, saya kan di ruangan yang atas, di ruangan apa itu, perpustakaan Pak ya. Jadi saya mendengar ada 3 orang siswa sedang ngobrol di belakang kelas. Kemudian saya mendekati, saya intip dari kaca, kemudian saya ini kan Pak ya, saya videokan lewat HP. Setelah saya videokan lewat HP, saya melihat 3 orang anak ini sedang ada asap gitu Pak. Oh, kemudian saya fokuskan kameranya, ternyata 3 orang anak ini sedang merokok, dan 3 orang anak ini adalah uh, siswa saya waktu kelas 2, kelas 11 kemarin ya Pak ya. Nah, sudah beberapa kali kejadian ketemu dia merokok, ternyata ini ketemu lagi saya yang ininya Pak, yang yang menangkap sendiri dan melihat sendiri seperti itu. Padahal nah ini sudah saya usahakan kemarin untuk naik kelas 3. Sebenarnya anaknya bermasalah, tapi saya perjuangkan untuk naik ke kelas 12 karena kasihan tadi ya Pak. Ternyata berulang-ulang kali kejadian dia merokok sampai saya sendiri tadi yang menangkapnya gitu. Jadi saya merasa agak gimana sama guru-guru yang lain, karena memang saya yang perjuangkan anak ini untuk naik ke kelas 12 gitu Pak. Saya berjuang anak ini untuk naik ke kelas 12 tuh. Coba. Jadi Ibu tadi menemukan siswa Ibu di belakang perpustakaan untuk merokok di memvideokan langsung siswa tersebut. Nah sebelumnya ini Ibu juga pernah ketemu atau cuma mendapat laporan dari orang lain kalau bahwasanaan ini juga pernah merokok? Bukan ketemu lagi Pak, karena anak ini kan di kelas 11-nya kemarin saya yang wali kelasnya Pak. Oh, Memang saya yang menangani anak ini dan dia sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Merokoknya memang sudah pernah saya ketemu rokoknya dalam tas. Jadi sudah saya panggil orang tuanya Pak, sudah saya panggil anaknya. Katanya janji enggak lagi Bu. Saya janji sudah juga pakai surat perjanjian. Jadi pas rapat kenaikan kelas kemarin, saya yang berusaha dan berjuang keras gitu loh Pak untuk menaikkan anak ini, karena pertama anak ini kan memang di kelas 10 kemarin tidak naik kelas 11, pernah 1 tahun tidak naik. Kemudian tinggal kelas pernah setahun kan. Kemudian kami naikkan di kelas 11, saya yang jadi wali kelasnya. Jadi karena pertimbangan kasihan saya, anak ini pernah tinggal kelas, saya perjuangkan dia untuk naik kelas gitu loh Pak. Enggak tahunya tadi ketika saya sedang edit video kita yang kita rekaman kemarin, dia lagi yang merokok dan saya sendiri yang ketemu gitu loh Pak. Jadi uh, nggak enak juga sih perasaan saya dengan guru-guru yang lain. Kalau guru-guru yang lain kemarin kan memang memberatkan anak ini untuk dinaikkan ke kelas 12. Cuma saya pertimbangkan efek kasihan ini tadi. Jadi saya kayaknya gimana mau menampilkan muka seolah-olah rekan-rekan guru ini berkata kemarin diperjuangkan, tidak tahu anaknya tidak ada berubah sama sekali, seolah-olah mereka itu berkata seperti itu loh Pak. oke oke. Nah selain dari Ibu tadi ada nggak guru lain yang melihat kejadian anak merokok di belakang perpustakaan tadi? Ada kami bertiga Pak, kebetulan teman yang penjaga perpus 2 orang dan kami bertiga Pak. Oh, ada 3 orang ya, berarti belum ada guru-guru lain yang ini yang melihat ke 3 orang anak tadi yang melakukan. Nah, sekarang setelah ibu melihat anak itu merokok di dalam perpustakaan, nah apa tindakan ibu selanjutnya terhadap 3 anak tersebut? Ya, saya tadi yang pertama saya ini ya Pak ya, karena tadi kan saya bikin videonya dari dalam kantor, dari dalam perpus itu Pak, saya coba keluar cara diam-diam, tetap saya ambil videonya, kemudian saya dekati anak ini.
memang benar ketemu lagi sedang merokok 3 orang, kemudian saya minta, tadi kayaknya Ibu melihat inilah, melihat ada yang pegang rokok 1 bungkus lah, gitu Bu. Saya bilang kan, kalau yang siswa saya namanya Aan tadi, saya enggak Bu, saya cuma minta, Ibu minjam rokoknya, kata saya, Nak. Mana tadi rokok yang 1 bungkus Ibu minjam. Berani anak dikeluarkan. Jadi saya kasih nasihat lah tadi. Aan sudah janji sama ibu sudah ini sudah memperjuangkan Aan untuk naik ke kelas 12. Nyatanya Aan malah ibu sendiri yang mergoki Aan merokok. Berarti Aan ini tidak ada niat baik untuk berubah. Ini tidak bersuara lagi, diam kan? Ibu malu loh sama ini sama guru yang lain. Ibu yang perjuangkan Aan naik kelas, nggak taunya Aan yang nggak berubah. Bilang dengan anak-anak yang 2 orang tadi, memang saya belum pernah mengajar anak yang 2 ini karena saya ngajarkan di kelas 11, kelas 11, 12 kemarin Pak. Jadi saya tanya namanya, kemudian saya tanya, kamu beli rokok ini berapa harganya? 12.000 Bu. Uang jajan. Enggak Bu, kami kerja. Iya, seolah-olah ini anak ini bangga mampu membeli rokok sendiri. Kemudian karena saya juga masih ada kegiatan tadi, masih ada tugas kan, saya hubungi langsung guru wakil kesiswaan. Saya kasih video itu, Pak, saya merokok anak. Saya bilang kan, ini apa sedang merokok. Kemudian saya antarlah anak itu ke kantor, Pak. Kantor, kemudian diproses sama guru wakil kesiswaan dan guru BK tadi. Kemudian setelah diproses, saya berikanlah pengertian dengan waka kesiswaan tadi. Jadi gini Pak, saya sebenarnya malu Pak ngantar anak ini Pak, karena saya yang perjuangkan anak ini untuk naik, nyatanya tidak ada itikat baiknya anak ini untuk berubah. Saya bilang kan, sekarang marilah kita cari solusinya gimana untuk anak ini, gitu. Seperti itu Pak. Oke, itu usaha ibu udah sangat terharu saya dengan cara mendekati anak. Memang anak yang ini, anak SMA ini kan emang harus memang harus kita butuh pendekatan ya Bu ya, karena udah anak besar ya Bu ya. Nah, dengan setelah itu Ibu menyampaikan kepada wakil siswaan bahwa ini dan bukti-bukti video ini. Nah, selain dari itu yang Ibu lakukan yang 2 tadi, ada nggak, masih ada tidak yang kemungkinan yang Ibu akan lakukan untuk menangani kasus merokok yang terjadi pada 3 anak ini, supaya tidak terjadi lagi pada anak-anak yang lain? Ya, tadi sudah secara langsung karena anak ini kan memang sudah beberapa kali jemput orang tua, harus orang tuanya yang menyelesaikan anak. Tadi langsung dipanggil orang tuanya, kalau orang tuanya tidak mau datang silahkan kami skors sampai pada orang tuanya datang. Alhamdulillah tadi orang tuanya datang, bapaknya datang. Sebenarnya untuk orang tuanya sendiri kemarin yang kasus-kasus sudah kami panggil, sebenarnya sudah kewalahan menghadapi anaknya ini Pak, dinasihatin enggak ini. Dulu juga orang tuanya pernah ngomong, terserah ibu lah Bu, kalau memang enggak sanggup mengikuti aturan sekolah mau dikeluarkan, keluarkan, kata orang tuanya. Tadi ya datang lagi orang tuanya. Jadi gimana Pak? Ya kami mau mengeluarkan, mau memindahkan, sayang Pak, anak ini sudah kelas 12, kita enggak tahu nasib anak enggak Pak, kami bilang kan. Gimana kalau bantulah kita sama-sama bimbing anak ini, saya bilang kan. Sebenarnya kalau untuk kasus yang dihadapi anak ini sudah beberapa kali Pak, kami juga sudah. Tapi ya karena pertimbangan kemanusiaan tadi ya, sampai orang tuanya pun sudah menyerah seperti itu. Serah ibu lah Bu, kalau memang Aan mau dikeluarkan ya kami terima karena memang tidak bisa dibimbing gitu. Tapi kami masih juga lah memberikan ini tadi Pak, masih memberikan toleransi untuk anak ini. Kami minta untuk anak ini berjanji kembali, membuat perjanjian untuk tidak mengulangi, dan waktunya Pak, membatasi waktunya selama selama
satu bulan ke depan kalau sampai melakukan pelanggaran apa-apa lagi ya terpaksa kami berikan tindakan untuk silakan cari sekolah. Kami tadi kasih solusi silakan cari sekolah yang membebaskan anaknya untuk merokok seperti itu. Itu yang solusi yang kami tawarkan tadi. Berarti udah dipanggil orang tuanya dan menjelaskan bahwasanya anak ini udah sering melakukan pelanggaran, baik secara merokok dan sebagainya, dan juga orang tuanya menyerahkan kepada pihak sekolah, dan juga sekolah telah menyarankan bahwasanya kalau memang ada sekolah lain yang ada merokok sudah pindah ke sekolah lain. Nah, selain dari itu solusi dari ya dengan cara memindahkan atau masih ada solusi lain supaya anak ini tetap di sekolah sini dengan mengubah tingkah lakunya atau bagaimana? Atau di pihak sekolah ada solusi untuk menangani kasus merokok ini untuk anak 3 ini dan juga anak-anak yang lain? Kalau sementara tadi penyelesaiannya karena memang saya kan bukan lagi wali kelas 12 ya Pak ya. Hasil keluar. Jadi ini kami ya saya bukan serah terima dengan wali kelas yang baru ya Pak ya. Cuma saya gimana Bu Ana gitu Pak, ini anak ini sebenarnya saya nggak enak sih sama Bu Ana wali kelas yang sekarang, saya yang perjuangkan anak ini. Nah, saya coba bimbing lagi Bu, kata Bu Ana, kalau memang kita kan beri dia waktu selama 1 bulan, kalau memang dia bisa untuk tidak melanggar aturan sekolah ya kami pertahankan. Tapi kalau ada satupun pelanggaran yang dia lakukan selama 1 bulan itu, ya kami sudah buat surat nih Pak tadi, surat perjanjian, terpaksa Bapak harus silahkan Bapak pindahkan atau Bapak tarik kembali anak Bapak dari sekolah kami, karena kalau kami pertahankan berpengaruh atau berefek sangat buruk pada siswa yang lain gitu Pak. Iya. Banyak apa ini solusi yang akan ditawarkan oleh pihak sekolah. Nah, dengan ada kasus ini, supaya tidak terulang lagi dengan kasus yang lainnya terhadap merokok. Nah, tindakan apa yang ingin Ibu lakukan terhadap menangani kasus rokok ini? Ya, tindakan yang akan saya lakukan ya Pak ya, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan melakukan sosialisasi. Kami akan melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan pihak Puskesmas. Nah, tadi juga kebetulan ada dari TNI sedang melakukan atau melatih anak kelas 10 untuk baris berbaris, latihan baris berbaris atau melatih kedisiplinan dan mereka tadi juga bersedia untuk menjadi narasumber kapan diundang untuk masalah sosialisasi bahaya merokok ini. Tadi sudah kami sampaikan juga, kepala sekolah juga nanti kita atur waktunya dalam waktu dekat, kita akan melakukan sosialisasi dan akan lebih memperkuat lagi menerapkan budaya positif di sekolah dan lebih meningkatkan kedisiplinan di sekolah. Oke, jadi memang sekolah Ibu udah banyak menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan TNI, Polri, dan ini Puskesmas. Nah, kegiatan selanjutnya Ibu yang ingin dilakukan adalah kegiatan sosialisasi terhadap bahaya merokok. Nah, kalau boleh tahu langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk melakukan sosialisasi ini bagaimana? Ya, langkah-langkah yang pertama yang jelas kami akan memberikan wejangan kepada siswa terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian kepada rekan guru juga untuk sama-sama memberikan pengawasan lah. Memberikan pengawasan, kebetulan memang tadi kejadian ini terjadi ketika sejam sebelum istirahat Pak. Jadi tidak ada guru yang masuk di kelas 12 itu karena baru ajaran baru nih Pak ya, mungkin mereka berpikir belum efektif, jadi belum belajar, dibiarkan anak-anak berkeliaran, belum belajar. Jadi mungkinan nanti langkah-langkah yang selanjutnya saya akan minta kepada Wakakur untuk memberikan atau menyampaikan kepada guru mata pelajaran atau guru piket kalau memang tidak bisa hadir atau mereka ada pekerjaan yang tidak bisa mereka tinggalkan, silakan mereka berikan tugas kepada guru piket sehingga anak ini
tidak berkeliaran di luar kelas. Jadi kejadian-kejadian seperti itu sering terjadi ketika jam kosong gitu Pak. Jadi untuk lebih meningkatkan pembelajaran kembali nanti kami usulkan kepada Waka Kurikulum Pak. Oke, itu udah ada perencanaan yang Ibu akan Ibu lakukan. Nah, sekarang komitmen Ibu terhadap kegiatan-kegiatan yang ingin Ibu lakukan atau kegiatan sosialisasi ini, bagaimana? Ya, komitmen saya sangat yakin sekali kalau kami bekerja sama dengan baik dari pihak sekolah, dari rekan sama guru, wali kelas, kemudian dengan BK ini akan bekerja sama dengan baik, maka akan teratasi pelanggaran dari siswa, Pak. Saya yakin ini akan berjalan dengan baik dan tingkat pelanggaran siswa akan dapat meminimalisir tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Oke, sangat menarik Bu. Sekarang saya ingin tahu kapan kira-kira dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini Bu? Yang kami usulkan tadi kalau bisa secepatnya Pak, dalam minggu-minggu ini ya. Ya secepatnya ya, berarti ya dengan ada dukungan kepala sekolah, dengan ada guru lain dan juga pihak yang luar yang diajak bersama TNI Polri, semoga kegiatan ini akan terlaksanakan dengan baik dengan adanya perencanaan yang lebih baik juga dari Ibu sendiri. Nah, kira-kira masih ada lagi atau yang ingin kita bahas tentang masalah ini Bu? Untuk sementara saya merasa cukup Pak, cukup. Saya juga sudah merasa lega sekarang kan sudah dapat penyelesaian yang baik. Terima kasih Pak sudah mau membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya pada hari ini. Oke, nanti saya tunggu kita lihat acara ini nanti. Tapi saya yakin acara ini nanti sangat antusias kegiatannya akan kita diikuti oleh semua pihak yang bersangkutan. Ya, saya juga terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya bercerita dan berbagi kepada saya. Jika nanti ada masalah lain lagi yang ingin ceritakan, silakan. Saya terbuka dengan adanya dan juga sangat senang jika ada teman-teman atau guru lain ingin bercerita kepada saya tentang masalah pribadi maupun masalah yang lainnya. Oke, dengan mengingat waktu juga kita sudah hampir ini memasuki waktu akhir dan juga Ibu sudah tidak lagi yang ingin dilakukan. Saya rasa kita cukup sampai sini dulu. Nah, nanti kalau ingin lanjut silakan lagi hubungi saja saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, apa kabar Pak Is? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu kan kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini saya merasa saya baik-baik saja Pak. Gimana Pak Is hari ini? Ada masalah yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan? Ini Bu, pas sudah saya menyari Ibu tadi saya ingin ada menceritakan sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya ini karena ini dianggap sangat serius bagi saya permasalahan ini. Nah, pada ini tadi beberapa hari yang lalu waktu saat libur sekolah saya dihubungi oleh kepala sekolah bahwasanya sebentar lagi kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan 17 Agustus dengan adanya nanti kegiatan-kegiatan tersebut ada beberapa perlombaan yang akan diikuti dari pihak sekolah kami. Dan perlombaan tersebut ada 3 perlombaan. Yang pertama itu ada perlombaan drum band, yang kedua ada perlombaan LKBB, dan yang ketiga ada perlombaan lomba senam. LKBB itu ada 4 untuk tri dan untuk putra. Berarti ada 4 yang ini akan saya latihkan. Nah, pada saat dihubungi kepala sekolah, saya pikir juga emang saya sebagai guru olahraga itu sudah tanggung jawab saya untuk membina, membimbing dan melatih anak-anak tersebut. Karena
pada tahun kemarin saya juga yang akan melatih anak tersebut, walaupun ada juga dibantu dengan oleh guru yang lain. Ya. Nah, pada hari ini dengan waktu bersamaan saya merasa saya tidak akan bisa melaksanakan atau melatih anak-anak tersebut seperti tahun kemarin. Nah, itulah yang jadi pikiran saya, bagaimana sisi lain saya ingin anak ini punya prestasi dengan prestasi, dengan latihan yang instan dan juga membimbing anak ini. Selain saya juga ada kegiatan-kegiatan seperti pendidikan guru penggerak, jadi bisa juga ditinggalkan ya Bang. Meskipun pendidikan guru penggerak disanakan waktu jam pulang sekolah, tapi tidaknya anak juga akan berlatih pada ini di setelah pulang sekolah, karena paginya anak-anak juga harus belajar. Nah itu yang buat saya jadi bingung Ibu, jadi saya jadi buah pikiran saya atau mental saya sebelum saya kena dengan ini permasalahan tersebut. Ya. Jadi permasalahan Bapak adalah ketika Bapak ingin diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk melatih anak dalam kegiatan atau perlombaan 17 Agustus, sementara Bapak sendiri sedang mengadakan atau sedang mengikuti pelatihan guru penggerak ya Pak ya. Bapak merasa agak keberatan untuk menjalankan tugas tersebut karena bersamaan waktunya ya Pak ya. Ya. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa solusi yang Bapak tawarkan kepada kepala sekolah, karena Bapak untuk yang saat ini kan biasanya Bapak yang mengatakan setiap tahun Bapak yang melatih, untuk saat ini mungkin Bapak tidak bisa melatih siswa tersebut. Jadi apa solusi yang Bapak tawarkan kepada sekolah atau kepada pihak sekolah untuk masalah yang Bapak hadapi ini? Oke, terima kasih Bu. Tadi kemarin memang dihubungnya lewat teleponan. Tadi waktu sekarang udah masuk ke dalam pelajaran baru. Nah saya ingin menawarkan kepada bapak sekolah bahwasanya saya tidak bisa melatih penuh anak-anak ini seperti tahun kemarin, walaupun tahun kemarin saya memang melatih anak ini, tapi saya tetap akan tetap koordinir, akan tetap memantau pelatihan ini. Tapi saya usulkan kepada sekolah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, sisi lain saya juga ngikutin ini, saya juga ngikutin di penggerak. Nah, saya ini kepala sekolah mengasih usulan kepada sekolah bagaimana nanti akan ada pembagian tugas terhadap anak-anak ini yang melatih. Nah, mungkin masih bisa saya melatih satu cabang, mungkin untuk cabang lain nanti boleh dipilih siapa yang akan melatihnya, karena saya nggak bisa ini bertanggung penuh terhadap pelatihan anak-anak tersebut. Iya. Jadi solusi kepada kepala sekolah juga sudah Bapak tawarkan ya Pak ya, untuk tiga cabang perlombaan Bapak menghandle satu, yang dua gimana kalau Bapak minta kepada guru-guru lain gitu Pak ya untuk menghandlenya. Kira-kira Bapak pernah berkonsultasi dengan teman-teman sesama guru enggak Pak tentang masalah Bapak ini? Apakah Bapak pernah bercerita atau menanyakan bagaimana solusi yang baik dengan teman sekolah? Kalau tadi kan Bapak hanya menawarkan solusi kepada kepala sekolah. Kira-kira dari teman-teman apakah ada solusi lain Pak dalam masalah ini? Tadi ada juga teman bertanya kepada saya, bahwasanya dia menanyakan, nih kapan kita latihan apa Pak untuk latihan perlombaan LKBB, drum band dan senam dan sebagainya. Dan ada 1, 2, 3 guru yang kami sedang berdiskusi tadi. Nah, saya sampaikan kepada guru tadi bahwasanya saya tidak bisa melatih sepenuhnya terhadap anak-anak ini seperti tahun kemarin, karena dengan ada kegiatan-kegiatan yang saya ikutin, karena saya tidak bisa berfokus dengan yang lainnya. Mungkin satu bisa saya akan latih, yang untuk yang lainnya mungkin bisa nanti diganti atau dipandu dengan guru-guru kawan-kawan yang lainnya atau bapak ibu semuanya. Saya sampaikan kepada guru tadi. Oke, jadi Bapak sudah konsultasi juga ya Pak dengan teman sesama guru, dan sama solusi yang Bapak tawarkan dengan
kepala sekolah bahwa Bapak mampu untuk satu cabang olahraga. Dan bagaimana tanggapan untuk guru yang lain itu Pak? Apakah mereka bersedia untuk membantu Bapak melatih 2 cabang olahraga yang tidak bisa Bapak lakukan? Tanggapan dari guru-guru yang cerita dengan saya tadi, ada 2 3 guru, alhamdulillah dia menanggapi dengan baik. Ya jawabannya, ya kalau emang nggak bisa mungkin bisa dibantu dengan guru yang lain, kata guru tadi kan. Ya, Guru ya. lain. Nah, tapi memang harus minta orang itu harus minta saya melapor kepala sekolah. Saya mengusulkan harus membuat suatu atau membagi tugas terhadap PJ atau koordinator terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilatih. Nah, itu yang ditawarkan oleh guru yang lain tadi. Jadi 2 orang guru yang Bapak mintakan solusinya tadi berarti memang mereka sama ya Pak ya, solusinya minta solusi dari kepala sekolah. Sementara kepala sekolah Bapak sendiri sudah menyetujui kalau memang Bapak minta bantu dengan guru yang lain untuk melatih 2 cabang olahraga karena memang Bapak ada kegiatan yang tidak bisa Bapak tinggalkan ya Pak ya. Jadi menurut Bapak sendiri apakah Bapak yakin melepaskan tanggung jawab ini kepada guru lain, sementara bidang guru-guru ini kan bukan bidang olahraga seperti Bapak. Jadi apa yang membuat Bapak yakin untuk meminta bantuan kepada guru lain atau melepaskan tanggung jawab yang 2 cabang olahraga ini kepada guru lain, gitu Pak? Masalah yakin, saya sangat yakin kepada guru lain karena guru lain juga mungkin mempunyai kemampuan yang mungkin bisa lebih daripada saya kemampuannya, dan dengan adanya itu nanti mungkin bisa mengeluarkan kemampuan atau kompetensi yang dia miliki. Dan juga Pak Solah tadi menyampaikan kalau emang nanti kita membutuhkan suatu pelatih yang dari luar, bisa kita cari pelatih di luar katanya. Untuk yang guru ini sebagai penanggung jawab atau pemantau atau saat pelatihan. Pada saat memantau pada saat latihan, guru ini lah nanti. Nah, kalau emang kita butuh pelatih, dari pelatih luar nanti untuk melatih LKWB dan drum band. Alhamdulillah nanti kami kalau untuk jadi pelatih, kami udah ada perencanaan atau yang akan kami tunjuk jadi pelatih untuk drum band, LKWB dan sebagainya. Yang itu yang mungkin akan dicari pelatihnya gitu. Sudah ini ya Pak ya, sudah mempersiapkan pelatih untuk drum band-nya tadi Pak ya. Ya, sudah Bu. Untuk pelatih drum band ini sendiri kan Pak memang membutuhkan pelatihan yang maksimal itu Pak ya. Apakah memang pelatih yang Bapak tunjuk ini memang sudah terbiasa untuk melatih anak drum band ini Pak? Ya nanti takutnya hasilnya tidak maksimal seperti ketika Bapak yang melatih. Sebelumnya juga saya setelah memantau pelatihnya juga ini, alhamdulillah pelatih ini kawan saya sendiri nanti, dia juga merupakan satu pelatih dari Pemda yang ada di Kabupaten Bungo nanti yang bertugas untuk melatih di sekolah saya nanti. Oh ya, berarti bagus sekali ya Pak ya untuk kegiatan di sekolah Bapak ini ya, sampai pelatihnya pun pelatih yang sudah benar-benar terlatih, berarti Bapak memang sudah tidak seharusnya bukan menimbulkan suatu masalah ketika Bapak melepaskan salah satu tugas Bapak. Tapi apakah Bapak ingin melepaskan tugas ini secara utuh atau Bapak masih memantau setiap perlombaan yang handle ini Pak? Kalau untuk melepas secara langsung mungkin tidak Bu ya. Mungkin saya tidak berlatih secara langsung, tapi saya hanya memantau. Mungkin saya memantau cara perkembangannya bagaimana. Itu dengan saya bantu dengan kalau ada solusi di saya, guru yang minta solusi saya, ya saya kasih solusinya bagaimana nanti. Tapi meskipun saya tidak bisa melatih secara penuh, tidak saya bisa memantau kadang latihan anak tersebut. Berarti ya memang Bapak
tidak melepaskan tanggung jawab secara penuh seperti itu ya Pak ya. Sebisa mungkin Bapak akan tetap memantau kegiatan atau latihan yang dilatih oleh rekan Bapak tadi Pak ya. Itu udah hari ini cukup sekian rasanya Bu. Kalau masalah lain yang saya ceritakan. Jadi kalau besok Oh ya, ada lagi masalah, mungkin saya akan menghubungi Bu lagi untuk minta solusinya nanti. oh ya, oh ya. Jadi untuk hari ini cukup ya Pak ya. Tidak ada masalah lagi yang ingin kita bahas untuk hari ini Pak. Insya Allah nggak ada lagi. Ya, oke. Terima kasih Pak Is. Semoga kegiatan yang Bapak rancang bisa berjalan dengan baik Pak ya. Amin. Dan juga saya juga terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan sehingga saya bisa menemukan solusi sendiri terhadap masalah saya sendiri ini. Dan juga dengan bantuan Ibu. Ya. Sama Pak Iskandar. Baik Pak Is. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.